Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang 4 sejarah kelam umat Islam yang jarang diketahui. Sejarah Islam memang cukuplah menarik untuk dipelajari. Namun selama ini yang ditampilkan dalam sejarah peradaban Islam seolah-olah hanya prestasinya saja. Padahal di balik prestasi-prestasi yang diagungkan tersebut ada banyak sejarah yang tersembunyi, termasuk masa kelamnya peradaban Islam. Tidak dipungkiri bahwa kebanyakan orang tentu hanya ingin mendengarkan apa yang mereka sukai saja. Secara psikologis, manusia memang condong untuk meminati aspek emosional atau merasa nyaman dengan kebenaran yang dianggap sudah mapan. Namun perlu juga diketahui teman-teman, sebenarnya di balik pemahaman yang sudah mapan itu ada sebuah fakta yang harus diungkap. Mungkin tidak terdengar menggembirakan terkait fakta itu teman-teman. Namun perlu disingkirkan dulu sisi subjektif dan ideologis dalam jiwa kita, kemudian beralih menjadi manusia yang memiliki pandangan objektif, terutama tentang pembacaan ulang. Secara Islam yang dikuburkan itu sebenarnya mengenai sisi kelam sejarah Islam pernah diungkap oleh seorang aktivis hak asasi manusia atau HAM asal Mesir, yaitu Dr. Farg Founda. Dalam bukunya Al-Haqiqah Al-Ghaibah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Kebenaran yang Hilang. Namun akibat buku tersebut, Dr. Farg Founda akhirnya tewas dieksekusi oleh kelompok ekstremis setelah vonis halal darahnya oleh ulama Mesir. Nah, teman-temanku, berikut adalah fakta sejarah kelam Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Bahkan jarang ditemui penjelasan gamblangnya dalam buku-buku pelajaran sejarah sekolah keislaman ataupun perguruan tinggi keislaman. Pertama, memerangi orang yang tidak mau bayar zakat pada zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW, ada peristiwa yang penting dalam kiprahnya. Salah satunya yaitu ketika Abu Bakar memerangi orang yang dituduh murtad karena tidak mau membayar zakat. Dr. Farg Founda dalam bukunya Al-Haqiqah Al-Ghaibah mengatakan, di titik ini perlu memilah apakah serangan Abu Bakar dikarenakan mereka benar-benar murtad dari Islam atau hanya karena enggan membayar zakat ke Abu Bakar atau Baitul Mal. Dalam pemvonisan murtad tersebut, di ranah akademis masih menjadi perdebatan. Karena kalau didalami lebih lanjut, orang-orang yang diperangi Abu Bakar sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih rajin menjalankan perintah-perintah agama, dan juga masih membayar zakat langsung kepada orang yang membutuhkannya, tidak melalui Baitul Mal. Atas kebijakan Abu Bakar tersebut, Umar mempertanyakannya kenapa Abu Bakar tetap melakukan serangan terhadap orang-orang yang telah mengikrarkan syahadat. Lalu Abu Bakar pun menjawabnya, yang intinya bahwa syahadat adalah konsekuensinya untuk membayar zakat di Baitul Mal. Sementara bagi umat ketika mempertanyakan kebijakan Abu Bakar, ia sebetulnya teringat sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh kecuali 3 alasan, yaitu berzina setelah berumah tangga, murtad setelah beriman, atau dikisos setelah melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kedua, pengkaburan sejarah pembunuhan Utsman. Toha Hussein dalam karya kitabnya Al-A'mal Al-Kamilah, Dita Hussein, bagian Al-Fitnah Al-Kubra menjelaskan bahwasanya terbunuhnya Utsman bin Affan tak lepas dari gejolak politik yang memanas pada saat itu. Entah siapa yang patut disalahkan pada saat itu. Permasalahannya sangat kompleks sekali teman-teman. Mulai dari dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, perebutan kekuasaan dan pemecatan pejabat yang dianggap boros,
Sementara itu, Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat Nabi sekaligus sahabat Utsman bin Affan justru mendukung golongan pemberontak untuk mengkudeta Utsman. Ia berkata, "Kalau engkau berkenan, silahkan angkat senjata. Aku pun juga angkat senjata." Utsman telah mengambil kembali apa yang telah ia berikan kepadaku. Bahkan Tolhah juga memprovokasi pemberontakan terhadap Baitul Mal. Ia tidak setuju atas kebijakan Utsman yang menurutnya super pelit dalam mengeluarkan dana. Sampai-sampai pejabat yang dinilainya boros tidak tanggung-tanggung langsung dipecat Utsman secara seketika. Pemberontakan tersebut berakibat pada dibukanya kembali Baitul Mal dan harta di dalamnya dibagi-bagikan. Tidak lama kemudian, tidak menunggu berbulan-bulan, Utsman pun terbunuh. Pemakamannya pun sulit karena ribuan pihak oposisi telah menguasai Madinah, sehingga baru beberapa hari berjalan jasad Utsman baru bisa dikebumikan. Setelah kejadian itu, anehnya Tolhah justru tampil sebagai orang yang menuntut balas kematian Utsman bin Affan dalam kelompok tentara Aisyah pada saat melawan pemerintah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Tolhah pun terbunuh di medan peperangan. Ketiga, kisah di balik pembunuhan Husain. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan tragedi Karbala, peristiwa yang mengakibatkan salah satu cucu Nabi Muhammad SAW terbunuh, yaitu Husain bin Ali. Namun, ada peristiwa yang tidak kalah penting untuk diketahui teman-teman. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Kamil halaman 310 sampai dengan halaman 314 setelah peristiwa Karbala, bala tentara Yazid menyerang kota Madinah karena pendukungnya mencabut baiat terhadapnya. Dengan pasukan Madinah yang sedikit, kemudian pasukan Madinah takluk dengan mudah di kawasan Hira. Setelah bala tentaranya berhasil menaklukkan pasukan Madinah, kemudian Yazid memberikan maklumat yang anarkis di dalam kota selama 3 hari. Bunyi maklumat tersebut adalah, "Bujuklah untuk menyerah 3 hari. Jika tidak menyerah juga, perangi mereka. Bila mereka takluk, rebutlah harta, ternak, senjata dan pangan mereka untuk dinikmati para tentara. Jika lewat masa 3 hari, butakanlah mata mereka." Konon peristiwa tersebut mengakibatkan 4.500 jiwa terbunuh lebih. Mirisnya lagi, sekitar 1.000 perawan diperkosa oleh tentara Yazid. Keempat, dendam klasik Bani Muawiyah saat Perang Badar. Adi Nuria dalam kitabnya Al-Akbar menjelaskan bahwa bersamaan pasukan Yazid membantai pasukan Madinah. Yazid mengatakan sesuatu lewat sebuah puisi. "Andai nenek moyangku di Badar beraksi, tombak dan panah lumpuhkan Khazraj." Dalam puisi tersebut mengandung makna bahwa Yazid berandai-andai hari itu. Nenek moyangnya menyaksikan bagaimana kaum Khazraj takluk. Tentu nenek moyang Yazid adalah Bani Umayyah, musuh kaum Khazraj pada saat Perang Badar. Puisi tersebut sangat jelas bahwa Yazid masih ada dendam yang terpendam terhadap warga Madinah, terutama Bani Khazraj yang merupakan suku terbesar dari kalangan Ansor. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan hikmah besar untuk kita semua, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.